Wanita pelacur dan pemuda salih. Diceritakan bahwasannya di kalangan Bani Israel terdapat wanita pelacur yang senantiasa mempergunakan kecantikan dan keelokan tubuhnya untuk menggoda para laki-laki. Setiap hari ia selalu membiarkan pintu rumahnya terbuka sehingga setiap orang yang melewati rumahnya tertarik untuk melihatnya yang tengah duduk penuh pesona di kursi sofa yang ia taruh tepat di depan pintu. Dan bagi siapa saja yang ingin berasik ria dengannya, maka mereka harus menyerahkan uang 10 dinar kepadanya. Pada suatu hari berlalulah seorang pemuda abid atau ahli ibadah di depan rumahnya. Ketika ia melihat kecantikan perempuan tersebut, ia pun berusaha untuk tidak terpikat oleh kecantikannya dengan berdoa kepada Allah. Akan tetapi sepanjang hari ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Karena kuatnya hasrat untuk dapat bersenang-senang dengan perempuan itu, akhirnya ia mengumpulkan uang 10 dinar dan kembali ke rumahnya. Pada waktu yang telah dijanjikan, datanglah pemuda itu dan masuklah ia menemui perempuan tersebut. Maka duduklah ia di sampingnya. Akan tetapi ketika pemuda itu hendak memeluk perempuan tersebut, tiba-tiba hatinya menjadi bergetar. Ia teringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melihat dan mengawasi perbuatannya. Seketika wajahnya menjadi pucat dan berkeringat dingin. Perempuan itu bertanya, "Kenapa wajahmu berubah pucat seperti itu?" Pemuda itu menjawab, "Aku takut kepada Tuhanku, maka izinkan aku keluar dari sini." Perempuan itu berkata, "Betapa bodohnya kamu, berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini bersamaku, tapi kenapa kamu menyia-nyiakannya?" Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku hanya takut kepada Allah. Aku halalkan uang 10 dinar itu untukmu dan sekarang izinkan aku keluar dari sini." Perempuan itu bertanya, "Apakah baru kali ini pertama kamu melakukannya?" Jawabnya, "Benar, sebelumnya aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti ini." Lalu bertanya perempuan itu, "Siapakah namamu dan di mana kamu tinggal?" Pemuda itu menyebutkan namanya dan tempat tinggalnya. Lantas perempuan itu pun mengizinkannya untuk pergi dari rumahnya. Keluarlah pemuda itu sambil menangis dan menaburkan debu di atas kepalanya sebagai tanda akan penyesalannya yang mendalam. Sementara perempuan pelacur itu merasa terharu dan terkesima dengan apa yang ia alami dan lihat dari diri pemuda tersebut. Berkata ia dalam hati, "Betapa mendalam penyesalan pemuda itu, padahal ia baru sekali akan melakukan perbuatan dosa. Lantas bagaimanakah dengan aku yang sekian lama telah melakukan perbuatan dosa? Bukankah Tuhan Dia adalah Tuhanku juga? Tidakkah seharusnya aku lebih takut daripada Dia?" Semenjak hari itu perempuan itu sadar akan kesalahannya dan bertaubat dengan cara mengubah tabiat buruknya selama ini dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Kemudian timbul keinginan dalam hati perempuan itu untuk mencari pemuda soleh yang telah membuatnya sadar dari kehilafannya dan berharap ia mau mengawininya, sehingga ia dapat belajar agama lebih banyak lagi darinya. Kemudian pergilah perempuan itu mencari pemuda itu ke desa yang pernah disebutkannya dengan membawa harta dan para pelayannya. Sesampainya di tempat tinggal pemuda itu, ia pun bergegas menemuinya. Dan ketika pemuda itu mengetahui bahwa yang datang ke rumahnya adalah perempuan yang dulu akan dizinainya, maka teringatlah ia akan perbuatannya yang keji itu. Sehingga ia pun menjerit histeris hingga jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Maka bersedihlah perempuan itu atas apa yang telah menimpa pemuda tersebut dan berkata ia, "Sungguh aku jauh-jauh datang kemari adalah karena dirinya, akan tetapi kini ia telah meninggal dunia. Apakah pemuda ini memiliki saudara yang bersedia memperistri aku?" Kemudian menikahlah perempuan itu dengan salah seorang dari saudaranya yang solih, dan dari perkawinan tersebut lahirlah 7 putra yang kesemuanya menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam.